Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai sosok pemimpin tertinggi yang baru untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba merupakan putra kedua dari Ali Khamenei. Dilansir dari Fiori pada Senin 9 Maret, teriakan takbir menggema seusai Mojtaba ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Pengumuman dipilihnya Mojtaba jadi pemimpin tertinggi baru dilakukan di lapangan Fanak sebelah utara Teheran. Mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi baru dilakukan setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di hari pertama perang. Mojtaba Khamenei tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik atau mengikuti pemilihan umum. Tapi selama beberapa dekade, Mojtaba telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di lingkungan dalam pemimpin tertinggi. Ia juga membina hubungan yang erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pria 56 tahun itu dipandang sebagai kandidat terkuat dalam meneruskan jabatan sang ayah. Setelah proses di majelis pakar, Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. همین الان اعلام کردن با رأی قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ما. Amerika Serikat dan Israel menargetkan pemimpin tertinggi Iran yang baru setelah Ayatollah Ali Khamenei. Seperti diketahui, Iran resmi menetapkan Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, untuk menjadi penerus pemimpin tertinggi. Parlemen Iran menyatakan Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran dengan mayoritas suara yang sangat besar. Sebelum pengumuman tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Israel mengancam akan menargetkan siapapun pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru diresmikan tidak akan bertahan lama. Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran dipimpin oleh pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim ada banyak orang dari rezim lama yang dapat menggantikan Ali Khamenei yang dianggap sesuai dengan keinginan Trump. Iran tegas menolak menyepakati seruan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya hanya mau perang berhenti total atau permanen. Jika perang tidak berhenti permanen, maka Iran bakal terus melanjutkan perlawanannya demi rakyatnya. Pernyataan itu disampaikan Araghchi dilansir dari AOL News pada Senin 9 Maret. Araghchi mengatakan Amerika Serikat dan Israel telah melakukan pelanggaran kemanusiaan yang berat. Menurut Araghchi, Amerika Serikat dan Israel telah melanggar gencatan senjata yang dicapai untuk mengakhiri perang 12 hari tahun lalu. Oleh karena itu, ia menganggap gencatan senjata dalam perang kali ini tidak akan berhasil dicapai. Selain menanggapi soal seruan gencatan senjata, Araghchi juga buka suara soal adanya intelijen Rusia yang memberikan informasi kepada Iran soal titik koordinat lokasi pasukan musuh hingga membuat rudal melesat tepat sasaran. Araghchi menilai bantuan data intelijen itu bukanlah hal yang baru terjadi antara Iran dengan Rusia. Menurutnya bantuan itu bukan suatu rahasia, melainkan bentuk kerjasama yang kerap dilakukan. Amerika Serikat kaget dan kecewa dengan aksi militer yang membombardir 30 pangkalan minyak Iran pada Sabtu 7 Maret 2026. Serangan Israel yang menyasar pangkalan minyak Iran itu memicu perselisihan signifikan dengan Amerika Serikat sejak perang dimulai. Amerika Serikat menganggap serangan Israel itu telah melampaui batas.
Komentar itu disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat kepada Anadolu dilansir pada Senin 9 Maret. Dilansir dari Anadolu, Amerika Serikat khawatir serangan Israel terhadap kilang minyak Iran justru menjadi bumerang. Hal itu karena bisa menyulitkan warga dan dimanfaatkan untuk menggalang dukungan masyarakat Iran terhadap rezim. Menurut pejabat Amerika Serikat, serangan Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran bukan ide yang bagus. Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih tidak memberikan komentar terkait hal itu. Adapun pada Sabtu kemarin, kebakaran besar terjadi di Teheran hingga memicu kobaran api yang terlihat dari jarak bermil-mil. Bahkan air hujan yang turun di Teheran berwarna hitam karena bercampur dengan minyak dari lokasi yang diserang Israel. Asap hitam akibat ledakan kilang minyak bahkan menyelimuti ibu kota hingga tampak gelap. Iran menembakkan rentetan rudal menggempur Israel pada Senin 9 Maret. Rudal tersebut merupakan serangan gelombang pertama Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Dilansir dari NST, stasiun televisi pemerintah IRIB melaporkan bahwa negaranya meluncurkan rudal ke arah Israel seusai penunjukan putra Khamenei. Belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal Iran kali ini. Rudal tersebut diluncurkan pertama kali di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei ke wilayah pendudukan. Media tersebut menayangkan gambar sebuah proyektil rudal yang bertuliskan slogan "At Your Command Sayyid Mojtaba" sebelum diluncurkan oleh pelontar. Sementara itu, pada Senin dini hari, ledakan terdengar di wilayah Qatar. Adapun sebelumnya Mojtaba ditunjuk sebagai pengganti Ali Khamenei. Mojtaba menjadi calon terkuat dalam pemilihan majelis pakar. Terpilihnya Mojtaba ternyata tidak disukai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan bahwa pemimpin baru Iran yang tidak mendapatkan persetujuan dari Amerika Serikat tidak akan bertahan lama. Iran membombardir pangkalan Al-Udairi yang menyimpan helikopter milik Amerika Serikat di Kuwait pada Minggu 9 Maret dini hari. Kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan, Angkatan Laut Iran melakukan operasi gabungan dengan melibatkan drone dan rudal balistik. Humas IRGC mengklaim unit rudal balistik Angkatan Laut IRGC secara tepat menghantam pusat persiapan dan pemeliharaan helikopter pangkalan Amerika Serikat. Rudal itu menghantam tangki penyimpanan bahan bakar untuk helikopter dan pesawat terbang serta gedung komando pangkalan. Menurut Humas IRGC, fasilitas pangkalan helikopter milik Amerika Serikat itu hancur. Selain itu, kebakaran besar juga terjadi seusai serangan dilancarkan sampai saat ini. Kepulan asap hitam tebal juga dilaporkan membumbung tinggi dari lokasi serangan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Kolonel Saud Al-Atwan mengumumkan sistem pertahanan udara Kuwait berhasil mencegat. Menurutnya, pihaknya sudah menghancurkan 3 rudal balistik Iran di wilayah selatan selama 24 jam terakhir. Otoritas Kuwait mengonfirmasi adanya serangan drone di wilayah pada Minggu 8 Maret 2026 pagi. Namun, serangan itu menyasar 2 tangki bahan bakar milik Kuwait Aviation Fueling Company di dalam Bandara Internasional Kuwait. Arab Times Kuwait juga melaporkan serangan itu memicu kebakaran di lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden serangan tersebut.